Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, seperti air mata langit yang tak henti-hentinya. Aku, Rina, berdiri di depan pintu rumah keluargaku, tas ransel basah kuyup di punggungku, sambil mendengar kata-kata ayah yang menusuk seperti pisau, "Pergi dari sini. Kamu bukan anakku lagi jika kamu memilih jalan sesat itu." Pintu rumah itu tertutup rapat di depan mukaku, meninggalkanku sendirian di tengah badai, dengan rahasia yang baru saja kukuakan. Aku mencintai seorang perempuan. Aku berlari menembus hujan, air mata bercampur dengan air hujan yang dingin. Jalanan Sudirman licin dan sepi, hanya lampu-lampu neon yang berkedip samar. Hatiku hancur, tapi aku tahu ini harus terjadi. Sudah terlalu lama aku menyembunyikan diri, berpura-pura bahagia dengan pilihan yang dipaksakan oleh keluarga. Maya, kekasihku, telah memberiku keberanian untuk jujur. Tapi sekarang, di mana dia? Teleponku mati karena basah, dan aku tak punya tempat tujuan. Aku berhenti di depan gedung kantor tempatku bekerja sebagai desainer grafis, berharap bisa berteduh sejenak di lobi. Tapi gerbang sudah terkunci. Aku duduk di tangga, tubuh menggigil. Tiba-tiba seorang wanita paruh baya mendekat, memegang sapu dan ember. Dia adalah Bu Siti, tukang kebersihan yang sering kulihat membersihkan gedung setiap malam. "Nak, kenapa di sini malam-malam? Hujan deras begini," katanya dengan suara lembut, mata penuh keprihatinan. Aku tak bisa menahan tangis, dan cerita pun mengalir, tentang coming outku, penolakan keluarga, dan ketakutan akan masa depan. Bu Siti mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. "Masuk dulu, Nak. Aku punya kunci cadangan. Kamu bisa istirahat di ruang istirahat karyawan." Di dalam gedung yang sepi, Bu Siti menyeduhkan teh hangat untukku. Kami duduk di soa usang, dan dia mulai bercerita tentang hidupnya sendiri. Ternyata Bu Siti juga pernah mengalami hal serupa. Anaknya, seorang gadis bernama Lina, adalah lesbian, tapi Bu Siti memilih untuk mendukungnya meski harus berhadapan dengan suaminya yang konservatif. "Aku kehilangan suamiku karena itu, tapi aku dapatkan keluarga baru," katanya. "Keluarga baru?" Aku bertanya dalam hati. Bu Siti tersenyum, "Besok pagi aku ajak kamu ke tempatku. Di sana ada orang-orang seperti kita, yang saling mendukung." Pagi harinya, setelah tidur sebentar di soa, Bu Siti mengantarku ke sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, di kawasan Tanah Abang. Rumah itu ramai dengan suara tawa dan obrolan. Di sana, aku bertemu dengan sekelompok perempuan. Ada Lina, anak Bu Siti, yang bekerja sebagai guru, ada Sari, seorang aktis yang penuh semangat, dan yang lain-lainnya, masing-masing dengan cerita pilu mereka sendiri. Mereka menyambutku seperti saudara lama yang hilang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa aman. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Teleponku menyala kembali, dan pesan dari Maya datang bertubi-tubi, "Rina, di mana kamu? Keluargamu meneleponku, mereka marah besar." Aku takut. Hatiku ciut. Maya yang selama ini menjadi sandaranku terdengar ragu. Apakah dia akan mundur? Aku meneleponnya, dan suaranya gemetar. "Rina, ayahmu bilang jika aku terus bersamamu, dia akan laporkan kita ke polisi. Katanya ini melanggar norma masyarakat." Aku terdiam. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung melarang, tapi stigma sosial bisa menghancurkan hidup seseorang. Aku ceritakan pada Bu Siti dan yang lain. Sari, si aktis, langsung bereaksi, "Kita harus lawan. Jangan biarkan mereka intimidasi." Tapi Lina menggeleng, "Hati-hati, Sari. Banyak kasus seperti ini berakhir buruk. Keluarga bisa memaksa pernikahan atau bahkan pengobatan konversi." Debat pun muncul di antara mereka, mencerminkan konflik dalam diriku sendiri.
Apakah aku harus bertahan atau menyerah demi keselamatan Maya? Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan pilihan yang salah bisa merusak segalanya. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan hati gelisah. Rekan kerjaku, Andi, menyadari ada yang salah. "Rina, kamu kelihatan capek. Ada masalah?" Aku ragu, tapi akhirnya cerita singkat. Andi, yang ternyata homofobik, langsung menjauh. "Wah, gila ya. Kamu harus berobat, Rin." Kata-katanya seperti tamparan. Di tempat kerja yang seharusnya netral, aku merasa terisolasi. Pulang ke rumah Bu Siti, aku temukan Maya sudah menunggu. Wajahnya pucat. "Rina, aku tak bisa terus begini. Keluargaku juga mulai curiga. Mungkin kita harus putus sementara." Hatiku hancur lagi. Apakah ini pengkhianatan? Maya yang kucintai memilih mundur karena tekanan. Aku marah, tapi juga mengerti. Di Indonesia, menjadi lesbian berarti melawan arus kuat tradisi dan agama. Bu Siti memelukku, "Nak, ini ujian. Tapi ingat, keluarga sejati tak meninggalkanmu." Kelompok itu berkumpul, mendiskusikan strategi. Sari mengusulkan bergabung dengan komunitas online untuk dukungan. Lina berbagi pengalaman bagaimana dia meyakinkan ibunya. Tapi di balik itu, aku merasakan mautun batin, apakah aku egois mempertahankan cinta ini? Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Keluargaku menelepon berulang kali, memohon maaf tapi dengan syarat, "Pulanglah, Rin. Kami akan bantu kamu sembuh." Tawaran itu seperti racun manis. Aku hampir tergoda, tapi ingat wajah Maya. Kami bertemu diam-diam di kai kecil, berusaha memperbaiki hubungan. Tapi argumen muncul, "Kamu yang memaksa aku coming out, sekarang kamu mundur," kataku. Maya menangis, "Aku takut kehilangan segalanya, termasuk kamu." Saat itu aku sadar cinta kami diuji oleh realitas sosial yang kejam. Pertemuan dengan keluargaku berlangsung di rumah lama, di bawah cahaya lampu kuning yang redup. Ayah duduk kaku, ibu menangis pelan, dan adikku, Budi, memandangku dengan mata penuh kebingungan. "Rina, kami sayang kamu. Tapi ini salah menurut agama dan masyarakat," kata ayah. Aku jelaskan perasaanku, bagaimana aku lahir begini, bukan pilihan. Tapi ayah menggeleng, "Itu pengaruh lingkungan. Kami sudah hubungi ustadz untuk terapi. Terapi konversi." Hatiku berdegup kencang. Ini bukan dukungan, tapi pemaksaan. Aku menolak, dan argumen memanas. Ibu memohon, "Pikirkan masa depanmu, Nak. Siapa yang mau menikah denganmu?" Kata-katanya menyentuh luka lama, tekanan untuk menikah, punya anak, sesuai norma. Aku keluar dengan air mata, tapi kali ini dengan tekad lebih kuat. Di rumah Bu Siti, aku ceritakan semuanya. Sari marah, "Itu pelecehan. Kita bisa laporkan ke Hak Asasi." Tapi Lina mengingatkan, di Indonesia sulit. Banyak kasus ditutup karena masalah keluarga. Debat itu mencerminkan dilema etis, melawan atau bertahan diam. Maya menghubungiku lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Rina, aku putuskan untuk bertahan. Tapi kita harus hati-hati." Hatiku lega, tapi juga was-was. Kami bertemu di taman kecil, berpelukan diam-diam, tapi saat itu aku lihat seseorang memotret kami dari kejauhan. Paranoia muncul. Apakah keluargaku menyewa orang untuk mengawasi? Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan konsekuensi. Keesokan harinya, di kantor, rumor mulai menyebar. Andi, rekan kerjaku, ternyata membocorkan ceritaku. Bos memanggilku, "Rina, ini masalah pribadi, tapi jangan bawa ke kantor. Klien kita konserati." Aku merasa terpojok. Apakah aku harus resign?
Di komunitas Bu Siti, aku temukan dukungan. Ada anggota baru, Nita, yang pernah dipecat karena orientasinya. Kita harus bangun jaringan sendiri, katanya. Ide itu menyala, mungkin buat bisnis kecil untuk komunitas LUT. Tapi konflik baru muncul. Sari, si aktivis, mengajak demo kecil di depan gedung pemerintah untuk hak LUT. Aku ragu, takut eksposur. Maya menentang, terlalu berisiko. Argumen di grup memuncak. Lina mendukung Sari, kita harus suarakan. Bu Siti diam, tapi akhirnya bicara. Pikirkan harga yang harus dibayar. Aku kehilangan suami karena ini. Kata-katanya membuatku berpikir ulang. Apakah aktivisme layak jika merusak hubungan? Suatu malam, Maya datang ke rumah Bu Siti dengan wajah panik. Keluargaku tahu. Mereka lihat foto kita. Foto itu ternyata dari keluargaku, dikirim ke keluarga Maya sebagai bukti. Pengkhianatan ini menyakitkan. Aku konfrontasi ayah, ya telepon, kenapa lakukan ini? Jawabannya dingin, demi kebaikanmu. Hatiku penuh amarah. Di komunitas, kami rapat darurat. Sari usul pindah ke kota lain, tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Aku memilih konfrontasi langsung dengan keluarga Maya. Kami pergi ke rumahnya di Bogor, dengan Bu Siti ikut sebagai pendukung. Di sana suasana tegang. Ayah Maya marah, ini dosa besar. Putuskan sekarang atau kami usir kamu. Maya menangis, tapi aku pegang tangannya, kami saling cinta, Pak. Ini bukan dosa. Debat panjang penuh ayat-ayat dan argumen sosial. Akhirnya, ayah Maya mengusir kami. Maya memilih ikutku, tapi dengan hati hancur. Kembali ke Jakarta, Maya tinggal bersama kami. Tapi trauma itu meninggalkan bekas. Maya mulai menarik diri, sering menangis sendirian. Aku merasa bersalah, apakah aku yang memaksanya? Konflik batin semakin dalam. Sari mendorongku ikut kampanye online, posting cerita anonim. Aku lakukan, dan respons positif datang dari banyak perempuan sepertiku. Tapi juga ancaman dari troll konservatif. Hari demi hari, ketegangan meningkat. Aku dapat pesan ancaman dari nomor tak dikenal, hati-hati, lesbian. Kami tahu di mana kamu. Paranoia melanda. Bu Siti menenangkan, ini ujian kekuatan. Tapi aku mulai ragu, apakah perjuangan ini layak. Maya bilang, mungkin kita harus berpura-pura normal. Kata-katanya seperti pengkhianatan kedua. Argumen kami memuncak, hampir putus. Kejadian itu datang tiba-tiba, Sari ditangkap polisi karena demo kecilnya. Berita menyebar di grup, dan kami panik. Dia dituduh menghasut kerusuhan, kata Lina. Kami buru-buru ke kantor polisi di Jakarta Pusat. Di sana Sari duduk di balik jeruji, wajahnya memar. Mereka bilang aku melanggar UIT karena postingan LUT, katanya. Ini pukulan berat bagi komunitas. Aku merasa bertanggung jawab, jika tak ikut, mungkin ini tak terjadi. Maya menyalahkanku, lihat apa yang kau sebabkan. Aktivismemu membahayakan semua. Argumen kami semakin sering, mencerminkan mautun etis, apakah suara layak risiko. Bu Siti mengatur pengacara dari LSM, tapi biayanya mahal. Kami kumpul dana, aku jual barang pribadi. Proses itu melelahkan, penuh sidang dan intimidasi. Di tengah itu, keluargaku hubungi lagi. Ayah bilang, pulanglah, Rin. Kami makan jika kamu tinggalkan jalan itu. Tawaran rekonsiliasi, tapi dengan syarat. Aku tergoda, terutama saat Maya semakin jauh. Tapi ingat Sari di penjara, aku tolak. Ini pilihan salah benar yang sulit, keluarga darah atau keluarga pilihan. Setelah Sari bebas dengan jaminan, kami rayakan kecil-kecilan. Tapi Sari berubah, lebih radikal.
Kita harus demo besar, katanya. Aku menentang, takut eskalasi. Lina setuju denganku, cukup sudah korban. Pecah belah muncul di komunitas. Bu Siti mencoba mediasi, ingat, kita di sini untuk saling dukung, bukan bertengkar. Maya akhirnya putuskan pulang ke keluarganya, aku butuh waktu, Rin. Kepergiannya seperti kehilangan bagian diri. Aku jatuh ke depresi, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan ciptakan aku begini jika hanya untuk menderita? Di malam-malam sunyi, aku baca cerita online tentang lesbian Indonesia yang sukses, memberi harapan kecil. Kemudian, kejutan, adikku, Budi, datang ke rumah Bu Siti. Kak, aku dukung kamu. Ayah salah. Dia cerita bagaimana dia diam-diam belajar tentang dari internet. Ini makanan hati, tapi juga risiko, jika ayah tahu, Budi bisa diusir. Aku suruh pulang, tapi dia bersikeras bantu. Bersama kami rencanakan dialog dengan ayah. Pertemuan itu tegang. Budi bicara, ayah, Kak Rina tak pilih ini. Ini bagian dirinya. Ayah marah awalnya, tapi melihat Budi menangis, dia melunak. Aku takut kehilanganmu, Rin. Untuk pertama kali, ada celah rekonsiliasi. Tapi ayah masih tolak Maya. Cinta itu tak bisa diterima masyarakat. Aku pergi dengan campur aduk harapan dan kecewaan. Di komunitas, Sari usul aliansi dengan grup lain. Kami ikut seminar rahasia, bertemu aktis senior. Di sana, aku belajar tentang sejarah perjuangan, dari era Orde Baru hingga sekarang, di mana undang-undang anti-LGBT mengancam. Ini buka mata, tapi juga tambah beban, apakah aku siap jadi bagian perubahan? Maya kembali, tapi dengan berita buruk, keluarganya paksa dia bertunangan dengan pria. Ini cara mereka selamatkan aku. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Aku konfrontasi keluarga Maya lagi, tapi mereka tolak. Maya pilih patuh, Ma, Rin. Ini demi kedamaian. Pengkhianatan ini paling dalam, membuatku pertanyakan cinta. Dalam kesedihan, aku fokus pada komunitas. Kami buat support group online, bantu perempuan lain. Sukses kecil, seorang gadis muda hubungi kami, cerita mirip. Membantu dia memberi tujuan. Tapi ancaman terus, hack akun, doing. Kami pindah lokasi, hidup dalam ketakutan. Rahasia Bu Siti, ternyata dia pernah terlibat dalam kasus konversi paksa pada Lina dulu, sebelum berubah pikiran. Aku menyesal, nak. Aku ikut ayah Lina paksa dia ke psikiater. Pengakuan itu seperti bom. Lina menangis, kenapa baru bilang sekarang, Bu? Sari marah, kamu mau naik. Komunitas goyah, kepercayaan retak. Aku merasa dikhianati, tapi juga empati, Bu Siti korban sistem juga. Kami debat panjang, makan atau usir. Akhirnya, makan, tapi dengan syarat transparansi. Ini ajar tentang pengampunan dan kesalahan masa lalu. Maya hubungi lagi, tunanganku batal. Aku sadar aku tak bisa bohongi diri. Dia kembali, tapi hubungan kami rapuh. Kami coba bangun ulang, tapi bayang pengkhianatan tetap. Di masyarakat, isu LGBT memanas, rancangan undang-undang baru anti-homoseksual dibahas di BER. Sari ajak petisi, aku ikut meski ragu. Konflik puncak, demo besar di Monas. Kami ikut, dengan topeng untuk sembunyi identitas. Tapi polisi bubarkan paksa, ada bentrok. Aku terpisah, dikejar massa konservatif. Berlari ke gang sempit, aku sembunyi. Saat itu, ayah muncul, Rina. Ikut ayah. Ternyata dia datang karena Budi beritahu. Dia lindungi aku dari massa. Di rumah, ayah bicara, aku salah, Rin. Melihatmu dalam bahaya, aku sadar cinta orang tua tak bersyarat. Rekonsiliasi ini emosional, tapi tak instan.
Ayah janji belajar, meski sulit terima Maya. Ini kemenangan kecil, tapi bayarannya tinggi. Sari cedera, komunitas trauma. Maya dan aku putuskan hidup bersama diam-diam. Kami pindah ke apartemen kecil, jauh dari keluarga. Tapi tekanan sosial tetap, tetangga curiga, pekerjaan terancam. Aku mulai tulis buku anonim tentang pengalaman, dapat respons positif. Tapi twist, Andi, rekan kerja lama, laporkan aku ke bos karena moral buruk. Aku dipecat. Kemarahan muncul, tapi aku bangun bisnis desain relance untuk komunitas LUNT. Sukses lambat, tapi memberi kemandirian. Di akhir AC ini, Bu Siti sakit, stres akumulasi. Kami rawat dia, menyadari dia adalah ibu bagi kami semua. Pemulihannya lambat, tapi ajar tentang pengorbanan. Sari minta maaf atas radikalismenya, aku terlalu gegabah. Komunitas lebih kuat, tapi dengan luka. Maya usul nikah sipil di luar negeri, tapi aku ragu apakah itu lari dari masalah. Debat etis muncul lagi, adaptasi atau perubahan sistem. Undang-undang baru itu seperti mimpi buruk, melarang propaganda LGBT, dengan hukuman penjara. Komunitas panik, banyak yang sembunyi. Sari usul migrasi ke negara ramah, seperti Belanda. Tapi Bu Siti tolak, ini tanah air kita. Kita lawan dari dalam. Debat sengit, pergi atau bertahan. Aku dan Maya putuskan bertahan, tapi hati-hati. Kami gabung jaringan bawah tanah, bantu korban. Ayah dukung diam-diam, kirim uang, beri nasihat. Rekonsiliasi penuh terjadi saat dia bertemu Maya. Selama Rina bahagia, aku terima. Air mata mengalir, tapi ini awal baru. Tapi pengorbanan besar, Lina pindah ke Bali untuk aman, tinggalkan Bu Siti. Perpisahan itu pilu. Sari terus aktif, tapi lebih strategis, kolaborasi dengan LSM internasional. Hidupku stabil, bisnis berkembang, hubungan dengan Maya kuat. Tapi refleksi dalam, apakah semua penderitaan ini layak? Aku sadar, ya, untuk kebebasan diri dan orang lain. Di akhir cerita, aku berdiri di balkon, memandang Jakarta yang sibuk. Aku telah kehilangan banyak, tapi dapatkan lebih, keluarga pilihan, kekuatan batin, dan harapan. Apakah benar bahwa cinta sejati harus diuji oleh pengorbanan terbesar, atau justru pengorbanan itu yang membuatnya sejati?